Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Santai bersama Pondok Pesantren Al-Ittihad. Bersama saya Muhammad Zainal Alim di Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang. Hari ini ada di Warung Kimurawat Sasi. Kami bersama dengan Ketua Forum Madrasah Komunikasi Madrasah Diniyah di Kota Tangerang. Beliau Kiai Haji Ismail. Selamat datang, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil makan, sambil ya nongkrong-nongkrong bersama Kiai Ismail terkait dengan Madrasah Diniyah. Mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya, begini, Kiai. Madrasah Diniyah ini kan madrasah yang sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Indonesia khususnya ya, mengajarkan tentang agama, tentang pelajaran-pelajaran agama. Itu perkembangannya bagaimana di Kota Tangerang itu, Kiai, sebenarnya, Kiai, biar kami tahu dulu bagaimana perkembangannya. Kalau saat ini alhamdulillah perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang itu masih tergolong eksis ya, masih melaksanakan dengan baik. Walaupun fenomenanya sudah global, fenomenanya sudah itu. Kenapa demikian? Saya perhatikan karena begitu masyarakat membutuhkan Madrasah Diniyah yang memang dari nama Madrasah Diniyah Takmiliyah itu bermakna itu madrasah yang memberikan pendidikan kepada anak didik sebagai penyempurna pendidikan agama di tingkat umum. Mengingat bahwa belajar agama di umum waktunya sangat terbatas dan tidak mungkin lah untuk belajar agama secara maksimal. Maka dengan hadirnya MDT di tengah-tengah masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka sekalipun selama ini Madrasah Diniyah Takmiliyah itu memang dianggap kurang penting ya bagi masyarakat tertentu, namun ya karena merasa butuh demi putranya itu bisa memahami agama, sekalipun dia itu membayar SPP tiap bulan, dia tetap memasukkan putra-putrinya ke Madrasah Diniyah. Oh, ada SPP-nya di Madrasah Diniyah? Ada justru itu yang membedakan, yang menjadi tanda tanya. Kenapa Madrasah Diniyah yang kata masyarakat itu pengajian biasa harus bayar tiap bulan? Oh iya. Sedangkan anak saya dari tingkat SD, SMP, SMA nonsen, gratis sama sekali. Itu dia. Ya, itu salah satu barangkali. Maka ketika masyarakat yang tidak merasa butuh tidak akan pernah memasukkan. Masa saya harus bayar? Kagak. Apalagi zaman sekarang kan katakanlah buat beli cabai aja repot, masa ngaji harus bayar. Ya, itu seperti itu. Itu bagi masyarakat awam. Tapi bagi masyarakat yang merasa butuh, anak-anak yang pengen benar-benar mendapatkan pendidikan agama secara sempurna, maka dia rela berinfak demi anak menjadi anak yang soleh. Itu mungkin, maaf ya ini kalau salah. Saya kira kalau masyarakat berpikir bahwa di sekolah formal itu gratis, saya kira juga nonsen hari ini, Kiai. Mana ada yang gratis sekarang? Gratis itu hanya slogan, tapi setelah di dalam itu bumbu-bumbunya banyak. Yang kita tahu kan begitu itu, bagi ya. Betul. Di mana? Di sekolah, komite kemudian buat rencana membantu sekolahnya beli AC seumpamanya. Kan patungan juga itu wali muridnya itu, Kiai. Gitu. Jadi tidak ada yang gratis juga sih sebenarnya, mah. Itu hanya asumsi masyarakat sekali ya. Karena terlalu memang begini lagi, Kiai ya. Karena salah menurut saya persepsi masyarakat, dianggap Madrasah Diniyah ini kan madrasah yang kurang penting menurut sebagian masyarakat begitu. Padahal menurut Kiai ini, kalau menurut saya begini, Kiai, ini karena menurut hemat saya kurangnya pemerintah mendorong Madrasah Diniyah ini dijadikan pilot project sama pemerintah gitu, Kiai. Kalau dijadikan pilot project juga oleh pemerintah, saya kira juga bisa sama kayak sekolah-sekolah yang lain, kira-kira begitu itu, Kiai.
Betul. Tapi sekarang kan alhamdulillah pemerintah sudah mulai peduli ya. Saya dengar ada perdanya, ada perwalnya, ada pertanyaannya. Tindak lanjut pemerintah dengan dua makhluk itu bagaimana Kiai? Ini kan makhluk ini kan, perda makhluk, perwal makhluk. Iya. Ini makhluk ini digerakkan apa enggak nih gitu Kiai? Justru langsung tusuk-tusuk aja gitu nih. Itu yang menjadi harapan kami semua sebagai pengelola madrasah diniyah, ya katakanlah sebagai pengurus. Barangkali dengan hadirnya perda, syukur apalagi perwal nanti, madrasah diniyah takmil itu seperti pendidikan pada umumnya. Artinya itu tidak satupun yang tidak mengenal dan kemudian memasukkan ke anak. Tapi ternyata itu hanya barangkali sebatas mimpi hayalan doang. Ya buktinya apa? Buktinya dari tahun 2016 perda sudah diketok, sudah diterbitkan. Disusul tahun 2023 ya perwal. Tapi ternyata tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya antara sebelum perda sama sesudah perda. Artinya gitu. Pendidikan di masyarakat ya berjalan begitu apa adanya. Justru itu yang kami itu menyayangkan, kayaknya kurang pentingnya pemerintah untuk bisa apa sih namanya merealisasikan perda perwal itu mana ya. Memang kalau siapa sih sebetulnya yang melaksanakan perda perwal itu? Apakah pemerintah apa masyarakat? Iya, pemerintah harusnya Kiai. Nah itu dia. Iya. Kalau misalkan pemerintah, tapi sama sekali nggak ada tindak lanjutnya. Nah itu siapa itu yang punya kebijakan ini yang kita pikirkan itu? Perdanya kemudian tidak beranak Kiai, alias mandul. Saya pikir udah jangan perwal kali ya, dikasih ibunya biar punya anak, tetap saja seperti itu. Jadi kenapa begitu? Apa merasa kurang penting pemerintah ketika nggarap satu garapan itu seperti itu? Begini kali Kiai. Pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sama dengan di undang-undang itu kan setiap APBD, APBN 20% untuk pendidikan kan begitu tuh Kiai. Wajib itu undang-undang itu. Nah, tentu yang berbicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan formal. Madrasah diniyah juga bagian dari pendidikan yang ada di negara kita, sehingga itu harus menjadi kepedulian negara untuk hadir itu. Di satu daerah itu Kiai, di daerah Probolinggo dulu itu tidak ada namanya perda madrasah diniyah gak ada. Yang ada itu perda pendidikan. Yang ada itu perda pendidikan. Lah perda pendidikan itu Kiai, kemudian di dalamnya karena berbicara perda pendidikan itu umum, ada madrasah, ada sekolah, ya kan? Ada pendidikan luar sekolah kayak apa? Kayak paket A, paket B dan lain semacamnya. Ada madrasah diniyah. Nah, itu kemudian Kiai di situ, maaf nih. Kalau di Probolinggo itu Kiai bisa nanti jalan-jalan ke sono main cek di situ. Madrasah diniyah itu betul-betul dipedulikan sama pemerintah daerah. Guru-gurunya dikasih insentif semua Kiai. Guru-gurunya dikasih insentif. Dan juga madrasah diniyah itu sudah dapat bos Kiai. Oh gitu ya? Sudah dapat bos. Nah, itu sudah ada itu Kiai. Makanya saya kemudian heran di kota besar kayak begini. Kok enggak? Iya, penyangga ibu kota. Ini kok madrasah diniyahnya ini layamut. Iya, gitu Kiai. Itu kira-kira menurut Kiai harus mulai dari mana itu supaya seperti itu Kiai? Di sana sudah ada bos loh. Sono sudah ada bos, sono ada insentif guru, dan di sono itu Kiai, guru madrasah diniyah itu dikasih beasiswa untuk kuliah yang belum S1 Kiai. Di Jawa Timur tuh Kiai. Itu perlu itu Kiai kali perlu dijadikan apa namanya? Tolak ukur. Mosok daerah ujung begitu bisa mengalahkan apa namanya? Kota Tangerang. Ya, begitu Kiai. Gimana itu menurut Kiai itu? Ya memang idealnya itu pemerintah seperti itu. Kalau tidak dianggap sebagai dia itu memandang sebelah mata kepada pendidikan. Apalagi kalau secara umum kan pendidikan, entah itu pendidikan agama maupun umum, itu semua itu ya wajib diperhatikan.
Sekarang udah. Nah, makanya ini yang luar biasa itu di Kota Tangerang. Bahkan kalau saya perhatikan dari pemerintah-pemerintah yang telah ada, yang telah punya kebijakan itu. Yang hari ini apa yang sebelumnya nih? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya ya. Yang sudah pernah berjalan. Iya. Kenapa sih nggak berani gitu loh, merealisasikan ini? Kalau yang ini kan belum tahu kedepannya mau seperti apa. Iya, betul. Sebab masih baru ya. Masih baru. Ini yang sudah kita. Tapi mudah-mudahan yang baru ini yang punya saya. kepedulian. Melalui podcast ini mudah-mudahan Pak Wali juga dengar, Iya. Pak Mariono juga dengar. Iya. Bisa jalan-jalan ke Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo tuh. Bagaimana pentingnya madrasah diniyah dengan perda pendidikan itu. Karena saya termasuk pelaksana perda pendidikan dulu di Probolinggo, Kiai. Oh, alhamdulillah. Saya termasuk inisiatornya dulu. Yang mudah-mudahan lah Tahun bisa 2011 itu. Bisa membawa Kota Tangerang bisa Iya. bisa gini. Kalau yang sudah itu mungkin seolah-olah itu disibukkan dengan perda-perda yang lain, sehingga tidak sempat untuk memikirkan perda diniyah. Dan mengakui bahwa ya diniyah kan pengajian, ya artinya orang nggak harus ngaji di diniyah. Iya. Kan bisa ngaji di musola, bisa ngaji di rumah-rumah. Kan intinya warga masyarakat itu jangan sampai buta huruf Al-Quran. Betul. Waktu itu kan ada kebijakan program wajib maghrib ngaji. Iya. Itu tujuannya seperti itu. Nah, itu tidak hanya madrasah diniyah. Saya ingat Kiai, waktu ada PJS di sini, PJ Wali Kota itu wajib belajar Quran di sekolah-sekolah. Itu dia. Iya, pernah ada kan aturan itu, Kiai ya? Ada. Nah, kenapa bukan diniyah yang digaet di situ? Karena di situ kan diniyah peranannya, Kiai. Kita kalau berbicara Quran, itu urusannya lembaga Taman Pendidikan Quran, guru madrasah diniyah, itu kan yang punya peranan. Betul. Nah, pertanyaan saya, sejak Kiai jadi ketua ini forum komunitas, FKDT ini, Kiai, ada nggak? Misal nih, pemerintah, eksekutif dengan legislatif memikirkan untuk memberi dana hibah untuk FKDT begitu, Kiai. Ada nggak, Kiai? Jadi kalau masalah bantuan, ya sebetulnya kami itu tidak menghilang. Bantuan itu dari pemerintah kota itu sebetulnya udah siap memberikannya, baik kepada lembaganya maupun kepada organisasinya. Buktinya apa? Ya melalui Kesra Kota Tangerang, ya, kami sowan ke sana menghadap bahwa ya benar-benar mereka itu membuat peluang. Ya. Silakan kepada lembaga madrasah di Kota Tangerang, ya, ambillah kesempatan ini supaya bisa mendapatkan bantuan. Cuma di situ memang ada masalah, sedikit kendala. Ya, kendalanya di mana, Kiai? Kendalanya itu memang masyarakat diniyah saat ini bisa dikatakan SDM-nya masih kurang. Kenapa? Sebab bantuan-bantuan itu untuk saat ini tidak sama dengan bantuan pada 10 tahun yang lalu dengan berbentuk fisik proposal. Sekarang tidak. Sekarang semua pengajuannya melalui online dengan aplikasi. Dan ternyata setelah disodorkan seperti itu, rata-rata kepala madrasah itu Sekota Tangerang kurang respon. Dia pikir, lah orang ngaji saya pikir udah cukup lah begini gitu. Jadi udah ngedon duluan. Jadi nggak mau repot itu. Iya. Yang kedua, memang syarat mutlak, syarat utama untuk bisa mengakses itu dan bisa pengajuannya bisa masuk gol itu memang dari pusat juga harus aktif yang namanya EMIS. Ya, ketika EMIS tidak aktif, ya, izin operasional tidak bisa diakses, apalagi bantuan-bantuan. Itu makanya terus terang saya tuh kepada pemerintah mengakui bahwa sudah membuka termasuk untuk organisasi FKDT. Saat ini alhamdulillah kemarin saya tuh udah ngawal sampai ke Kesra bagaimana nih pengajuan kami FKDT. Alhamdulillah diakomodir. Insya Allah tinggal tunggu mungkin di bulan November atau Oktober bisa ada berita besar. Alhamdulillah. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Sebelumnya saya belum artinya saya belum pengurus. Pengurus saya. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih ya pemerintah Kota Tangerang melalui Kesra Pak Malkan. Makasih Pak Malkan ya. Bahkan saya cek juga kemarin dari stafnya Pak Malkan itu prihatin. Kenapa? Sebab madrasah diniyah Sekota Tangerang itu belum ada 5 yang mengajukan bantuannya. Itu kenapa?
Itu nggak mau repot, masih kesulitan, masih SDM-nya tuh perlu. Berarti gitu. ini Kiai, perlu juga peningkatan SDM. Betul itu. Kalau begitu mungkin nanti, maaf Kiai, ya, siap. bisa saya tawarkan nih, nanti teman-teman FKDT bisa kerjasama dengan kami di Pondok Pesantren Al-Ittihad, melakukan pelatihan peningkatan SDM untuk guru madrasah diniyah. Kebetulan kami punya trainer Kiai, punya tenaga trainer di mana? Di Pesantren Al-Ittihad, yang dia memang sudah suka melakukan training ke beberapa lembaga di Indonesia itu Kiai. Hari ini ada di Medan dia, sedang melakukan trainer di Medan dia. Ya, mudah-mudahan. Nah itu perlu meningkatkan kapasitas gurunya juga. Nanti kerjasama dengan ini Kementerian Agama tentunya itu Kiai. Makanya begitu ketemu permasalahan seperti itu, saya tuh berpikir sama teman, bagaimana solusinya? Oke, saya siap. Saya bikin solusi untuk mengentaskan SDM yang lemah itu. Betul. Caranya saya bikin empat zona itu. Zona utara, timur, selatan, dan utara. Dan satu masing-masing itu nanti akan membina, yang arti itu yang pertama bahwa wajib setiap lembaga itu memiliki operator. Betul. Yang bisa mengeksis emis. Ya. Kalau seandainya itu masih perlu dibantu, nanti tinggal kecamatan. Kecamatan nanti ada tingkat kota. Ketika kota nanti bagaimana untuk bekerja samanya dengan Pontren. Alhamdulillah untuk PD Pontren Kemerak itu sangat membuka. Saya amatin kalau PD Pontren itu welcome banget ya. Iya, jadi silakan saya gimana Kak. Udah hadir tiap hari juga kami terima itu maksudnya. Jadi sekarang ke depan itu nggak ada alasan ketika kenapa madrasah diniyah nggak bisa berjalan karena nggak ada bantuan, itu mohon maaf salah. Itu salah. Sebetulnya bantuan itu bukan hanya dari pemerintah Kota Tangerang, dari Kanwil ada, kemudian dari Kemenak pusat. Alhamdulillah. Itu semuanya itu diaksesnya melalui aplikasi. Betul. Maka ketika kepala madrasah tidak bisa mengakses itu, apalagi emisnya pasif, ya mohon maaf, jangan salahkan pemerintah. Artinya pemerintah mengajak lari, tapi mereka nggak mau diajak lari. Makanya bagaimana supaya mereka lari? Makanya saya tadi tanya itu Kiai, kenapa ini kok perda ini kok kayaknya nggak efektif, nggak jalan. Oh ternyata kan ketahuan nih Kiai, satu problemnya. Ternyata pemerintah sudah welcome tuh. Melalui perda, kemudian perwal, dia sudah siap untuk melakukan eksekusi. Berarti hari ini tinggal kawan-kawan madrasah diniyah melalui perda, perwal, itu banyak peluang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di madrasah diniyah khususnya. Karena kalau tidak ada payung hukumnya nggak bisa Kiai pemerintah memberi bantuan. Kan gitu Kiai ya? Betul. Oh sekarang udah ada berapa madrasah diniyah di Kota Tangerang Kiai? Itu awal saya itu menerima jabatan ketua. Saya itu terima data 145 madrasah. 145? Lumayan banyak itu. Bahkan saya di atas podium saya berjanji di depan pejabat. Iya. Selama kepengurusan saya 5 tahun ini, saya harapkan dari 145 ini bisa menjadi 200 lembaga madrasah diniyah. Ini yang saya sampaikan. Iya. Makanya begitu kemarin 1 tahun kami sodorkan kegiatan ujian semester awal maupun semester 2, lah kenapa tidak jauh cuman 100 madrasah? Yang lain kemana? Saya belusukan, kenapa nggak ngikut? Nggak punya duit buat bayar kegiatan. Kenapa? Jadi alasannya begitu. Itu problem gitu. Itu salah satu problemnya. Makanya pemerintah itu harus turun untuk ngurus madrasah diniyah juga. Itu ya salah satunya bagaimana melakukan suplai dana kepada madrasah diniyah. Karena kewajiban pemerintah menjaga eksistensi pendidikan selama 9 tahun itu kewajiban pemerintah itu Kiai. Terus satu mungkin kami berpesan lah. Ini salah satu kekecewaan kami ya, pengurus Kota Tangerang itu. Iya. Ya tolonglah porsi kami FKDT itu diniyah jangan diambil oleh yang lain. Contoh begini, tahulah contoh kecil di SD. SD kan sudah padat jamnya. Iya. Itu jangan ditambahkan ya dengan mengambil porsi-porsi garapan diniyah. Yang itu tadi baca tulis, apalagi kemarin kan pas di penghujung tahun 2024 kalau nggak salah. Iya. Itu sampai menggelar yang namanya wisuda akbar itu Dinas Pendidikan. Oh iya. Wisuda akbar. Iya. Setelah dicari itu dari mana pesertanya? Itu anak-anak SD katanya. Lah,
mereka lulus dari mana? Kan mereka nggak punya garapan, Iya. main comot aja. Nah pas ditanya oleh PJ waktu itu, ini dasar hukumnya apa? Ternyata dasar hukumnya Perda Perwal yang itu adalah milik MDT, diambil alih oleh dinas. Itu yang kami kecewa. Itu Kiai, itu juga tergantung bagaimana pemerintah juga itu Pak Kiai. Minta tolong tamalkan ya. Ini aspirasi ya. Bos malkan ya. Bagaimana sekiranya porsinya diberikan lah sesuai dengan dan mentang-mentang mereka tuh 100% diakui oleh masyarakat tuh udah ambil aja tuh porsinya, jangan begitu. Ya kan nggak punya gawe nanti. Betul. Subhanallah. Jadi artinya kita tahu gelas kita. Mana gelas kita, mana gelas orang lain. Ini kayak begini Kiai, ini kopi Kiai, ini kopi saya. Masa saya minum kopi Kiai, kalau sudah ada kopi juga gitu loh Kiai. Oh gitu. Oh itu salah satu yang di benteng itu kan? Yang gede-gedean itu dulu. Pas. Dan itu pertama kali itu. Ya kan? Justru kan sebelumnya kami sudah mendekat, merapat untuk mengenalkan Dinia juga untuk menyampaikan Perda Perwal itu. Kenapa dia tuh, ya katakanlah kalau kata bahasa Roma Irama itu tuh pagar makan tanaman. Iya nggak? Iya. Yang melindungi kan, yang malah dimakan sendiri. Loh, ya kita mah gigit jari, artinya kecewa semua. Pengurus di belakang. Tapi perlu juga memang Kiai. Pas waktu ini, pas kamu pilkada kalau nggak salah. Iya. Iya benar. Itu perlu juga Kiai melakukan sounding ke pendidikan, dinas pendidikan kali Kiai. Kiai perlu sounding ke dinas itu pendidikan. Yang kadang-kadang kami teman-teman kecewa itu gitu Pak. Jadi berkali-kali kami tuh niat audiensi. Tapi kenapa sih sulit sekali ya? Sulit sekali ketemu dengan pejabat tersebut. Dia selalu mewakilkan entah ke sekjennya atau ke stafnya atau ke kasihnya. Jadi apa saya harus ketemu di kasurnya kan begitu. Jadi kan Pak Kadis, Pak Kadis pendidikan ya, Pak Kadis Dik, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Ketua FKDT ini pengen ketemu jenengan. Tak tolong nih cepet ditemuin. Kalau perlu panggil tuh Pak. FKDT ini perlu panggil ke Dinas Pendidikan karena memang kita sama-sama punya, memang agak repot ya. Saat kita bareng-bareng duduk di pendidikan, kadang pendidikan Madrasah Diniyah ini mau kita akui tidak diakuin, kadang dianggap sebelah mata sama masyarakat ya. Iya kan ya? Karena memang hari ini, misal Kiai, tadi kalau Kiai dawuh itu bahwa ayo dong porsi Madrasah Diniyah jangan diambil yang lain. Karena memang yang paling layak dijual sekarang itu Kiai. Makanya sekolah-sekolah formal Quran. Karena dia juga ingin dapat murid banyak ya jualan itu. Padahal nih ini pusing itu, murid-murid SD itu pusing, guru agama juga pusing. Dia sudah padat dengan jam mengajar, kenapa harus datang jam 6? Harus ngajar dulu. Itu bener-bener tuh. Dia merasa, hak gue dirampas, soalnya begitu. Kalau misal diatur ya, jadi SD misal Dinas Pendidikan nih kerjasama dengan FKDT. Betul. Itu kan bisa toh? Bisa. SD wajib pulang jam 1 seumpamanya. Nanti jam 2 wajib sekolah Madrasah Diniyah. Itu di Probolinggo juga ada Kiai. Jadi Perda Pendidikan yang saya bilang tadi di Probolinggo itu Kiai sudah dibuat pilot project. Jadi siswa SD wajib sekolah Madrasah Diniyah. Yang tidak naik kelas di Diniyah, maka dampaknya tidak naik kelas di SD Kiai. Yang nakal di Diniyah itu dampak di SD. Itu perlu kali di Tangerang juga dilakukan kolaborasi seperti itu Kiai. Karena di sini kan akhlakul karimah Kiai. Betul. Katanya begitu. Makanya sih. Itu salah satu yang ada di benak kami. Pertama untuk masalah kami itu audien dengan Dinas Pendidikan. Sebenarnya kami juga merasa kami ini adalah seorang anak, kami punya bapak, punya orang tua adalah Kemenak. Maka akan sangat etis dan akan merasa terhormat itu Dinas Pendidikan ketika saya itu ngadepnya sama bapak kami. Jadi saya nggak nyeloncongan datang sendiri. Iya betul. Jadi nanti bener kata dinas, ente kan anaknya Kemenak, kenapa ente jalan sendiri? Kalau gitu, makanya untuk menghormati dan menghargai, sebenarnya kami membawa nih Kemenak. Ayolah, ya saya tenteng nih, saya punya hajat dengan dinas disondingkan, itu pertama. Dan ini memang belum pernah terwujud, dan ini hanya impian. Kami benar-benar kepingin audien dengan Dinas Pendidikan, dan di situ bukan hanya kami FKDT sendiri, dengan Kemenak juga ya. Dengan Kemenak, sebab kami mitra Kemenak. Yang kedua untuk masalah itu benar.
Ini memang salah satu masalah di Kota Tangerang ini, fasilitas gedung itu masih belum memadai dengan jumlah usia didik anak SD. Kenapa demikian? Kalau memadai sebetulnya tidak ada anak SD masuk jam siang. Semuanya dari pagi jam 1 paling siang udah selesai. Iya, betul. Sehingga begitu mudah untuk mengelola. Ketika SD jam 7 sampai jam 1, udah jam 2 atau jam 3 dinia. Iya. Kemudian gak usah masalah juga dengan gedung. Ya ketika gedung sarana dari pemerintah ada, ya kenapa itu nggak dipakai? Makanya bisa jadi nanti yang sore dinia, gurunya guru dinia, yang pagi SD gurunya guru. Dan itu sangat bagus sekali. Itu bisa jalan-jalan ke daerah, bisa jalan-jalan ke Jawa Timur, Kiai. Artinya kan begini, kan biasanya pemerintah itu kalau mau mengambil kebijakan itu harus ada dulu daerah yang bisa dijadikan contoh. Tujuannya adalah kunjungan kerja. Iya kan? Bukan kunjungan kerja ini, jadi untuk mengetahui seperti apa. Itu bisa itu, Kiai. Itu mungkin salah satu yang perlu kita agendakan, artinya supaya ya kita sama-sama tahu lah. Betul. Pemerintah barangkali kita semua penting dengan pendidikan madrasah diniyah ini. Ya ketika kita nyari sampel, nyari contoh yang sekiranya bisa diterapkan di Tangerang, kenapa tidak sih? Ya hitung-hitung kunjungan kerja. Karena banyak yang berpikir begini juga, Kiai. Udahlah, guru madrasah diniyah itu adalah guru-guru yang ikhlas, nggak usah diurusin. Makanya dengan ikhlas beramal. Tapi setelah ikhlas, Kiai, gurunya, inget, Kiai, ada kasus besar kemarin yang sempat viral. Guru Zuhdi. Kan guru madrasah diniyah itu, yang nempeleng anaknya, kemudian anak santrinya 25 juta. Saking ikhlasnya. Demak itu. Iya. Demak itu begitu. Itu gimana tanggapan Kiai sebagai guru madrasah diniyah kayak gitu? Ya itu artinya gini, kita tadi bilang kembali, betapa masyarakat itu memandang diniyah sebelah mata. Udah itu aja kuncinya, itu aja. Sehingga menganggap, hanya guru diniyah saja begitu ya, berani ngambil tindakan gitu, nggak terima. Dulu kan kita enggak waktu kita anak-anak. Kalau kita dipukul guru dulu, Kiai, kemudian pulang lapor sama orang tua, ditambahin sama orang tua kita. Kamu kenapa? Dipukul sama siapa? Sama guru. Oh, sini saya tambahin kamu. Ditambahin, dipukul juga, Kiai. Orang selama kita nyantri ke pesantren nggak pernah dipukul, itu suatu penyesalan buat kita. Begitu dipukul, dihajar kayak itu suatu keberkahan. Bener. Ilmunya terasa di. Tapi saya juga, itu yang tidak dirasakan. Saya juga termasuk orang yang punya pengalaman. Gitu. Dilaporin wali santri, dilaporin ke polisi, Kiai. Gitu. Pernah. Di sini. Tapi tidak muncul 25 juta kan? Muncul juga. Muncul. Tapi tidak sampai di kepolisian, agak lama itu. Jadi saya termasuk pengalaman seperti Pak Zuhdi itu, Kiai. Cuma tidak kita ekspos karena kita saling menjaga. Ya udahlah, gak usah diekspos, kita selesaikan dengan itu. Di samping di Probolinggo yang memang ada pengalaman seperti itu, sebetulnya nih kami FKDT tahun 2018 kami juga pernah studi banding ke Sukabumi. Iya. Ternyata waktu itu juga sudah perda, cuman waktu namanya bukan perda, kalau nggak salah itu perbub apa ya? Perbub. Ya, bupati dia. Pas kami datang ke sana ke suatu yayasan itu, yayasan besar, ternyata ini loh adanya di Sukabumi, ya tidak semuanya, cuman ya rata-rata seperti ini. Kenapa? Jadi dalam suatu lembaga seperti ini, semua anak pagi sekolah, sekolah umum itu, sampai jam berapa? Sampai jam 12, sampai jam 1. Udah itu pulang. Udah pulang jam 2:30 balik lagi dia. Dia cuman ganti kostum saja. Di situ belajar 1 jam, kemudian kentong asar, jamaah bersama, lanjut. Itu ternyata bisa dilakukan. Artinya gini, pagi 100 murid dia itu sekolah di umum, siangnya juga 100 murid sekolah di umum. Itu bisa. Oh, itu sudah ada, Kiai? Ada di Sukabumi. Dan saya selamat. Kenapa bisa? Sebab fasilitas gedungnya memadai. Kemudian saya berikan Kota Tangerang. Bagaimana dengan Kota Tangerang? Orang di SD saya nih di Kebonana, satu sekolah 3 sap, masuk pagi, pulang jam 10 pulang. Bagaimana bisa kan itu? Artinya kasih mulia bagaimana? Fasilitas di Kota Tangerang kurang memadai dengan jumlah peserta didik tingkat dan dasar. Itu juga tidak efektif loh, Kiai. Iya, tidak. Kalau anak
Bener. Ada yang masuk jam 7, pulang jam 10. Jam 10 Nggak efektif tuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan perlu evaluasi tuh. Perlu evaluasi Pak Sarudin, Wali Kota ya. Jadi juga perlu nih didengerin Ketua FKDT nih. Mereka guru juga ngajarnya uber-uberan. Uber-uberan akhirnya nggak mikirin materi itu masuk apa kagak, yang penting gua mengajar anak murid saya selesai jam habis pulang. Gitu. Iya, benar. Jadi sama sekali nggak bisa masuk dengan baik maksimal. Itu yang perlu barangkali dicermati, bagaimana di Kota Tangerang itu semuanya bisa menikmati sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya masuk pagi. Sehingga untuk sore ruang bisa dimanfaatkan oleh madrasah. Tuh, jadi itu barangkali solusi barangkali. Masyarakat Tangerang perlu juga saya sampaikan bahwa anak kita itu tidak cukup diajarin pelajaran umum. Karena selain pelajaran umum, anak kita juga perlu belajar ilmu agama. Di lembaga pendidikan formal hari ini seperti kata ya Ismail tadi, sudah tidak cukup waktunya untuk belajar agama. Maka saya berharap masyarakat Kota Tangerang juga memasukkan anaknya di madrasah diniyah di daerahnya masing-masing. Itu demi menjaga akidah anak-anak kita, gitu loh ya. Betul. Gitu. Tapi sekarang masih memang animo masyarakat untuk madrasah diniyah kurang ya. Masih kurang ya. Masih kurang. Wong orang tidak bisa baca tulis Al-Quran masih banyak sekarang ya. Betul. Artinya ya masih prihatin. Terus apa program dari FKDT Kiai untuk mengentas itu Kiai? Itu tadi satu. Pertama untuk menghilangkan mindset dari para warga masyarakat diniyah. Kalau madrasah diniyah nggak punya bantuan ini akan kami hilangkan. Akan kami hilangkan ya mindset di kepala madrasah itu. Ternyata bahwa memang bantuan yang disediakan sangat banyak. Bukan hanya dari pemerintah Kota Tangerang, tapi dari Kanwil, dari Kemenak Pusat juga siap. Cuman kendali itu kita harus meningkatkan SDM-nya ya, dengan cara nanti kita berusaha. Betul. Kayaknya perlu juga jalan-jalan ke itu Kiai, ke API. Apa itu? API, pesantren API di Kaliwungu sana Kiai. Kaliwungu Cirebon. Iya, Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Itu keren tuh madrasah diniyah Kiai. Iya. Saya pernah dengar cerita di situ, keren tuh Kiai, madrasah diniyahnya Kiai. Iya. Jadi bisa lah, mudah-mudahan Pak Malkan di Kesra nanti bisa memfasilitasi FKDT. Siap. Itu harapan kami semua. Karena beliau itu, Pak Malkan itu adalah santri Kiai. Betul, santri. Santri. Ada Ustadz Zuhri di Kesra itu santri itu Kiai. Itu ya saling durung, saling sokong lah kira-kira. Saya kaget itu. Pas kemarin saya itu menjadikan kepengurusan di tingkat kecamatan itu. Iya. Pas begitu muncul masalah insentif, ada salah satu pengurus di Kecamatan Karangtengah itu dari MDT Al-Mukorobin, 3 orang. Ustaz ya, kok MDT Al-Mukorobin saya itu nggak dapat insentif ya? Lah, berapa orang? 3 orang. Karangtengah kan? Iya. Itu kalau nggak salah Pak Malkan itu kapan orang Karangtengah, sampai kagak dapat. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu lah. Itu salah satu. Makanya yaudah nanti jangan bosan-bosan ya. Mungkin itu kan bukan garapan kota. Itu kota sudah memberikan ini baik ke kecamatan maupun ke kelurahan. Ibu silakan saya bikin datanya disiapkan, ajuannya ibu datang ke kelurahan harus datang. Ya mudah-mudahan nanti ketika kuotanya belum ada atau habis ya nanti kita baru mohon ke Pengalkan lah supaya ada penambahan kuota khususnya bagi kecamatan-kecamatan yang memang ada beberapa guru diniyah yang belum diakomodir. Betul. Iya. Ya Kiai, ini terakhir nih. Apa harapan Kiai untuk masyarakat Tangerang dan apa harapan Kiai terhadap pemerintah kota untuk lembaga FKDT dan untuk madrasah diniyah pada khususnya? Jadi harapan kami kepada pemerintah Kota Tangerang, ya benar tadi bilang, ya kalau misalkan masih ada suara-suara batil ya, kalau dikatakan bahwa pemerintah kok seolah-olah memandang sebelah mata kepada madrasah di FKDT, itu tolong ke depan tuh bisa berlakulah adil. Ibarat orang tua itu punya 4 anak, ada katakanlah, berlakulah adil. Adil kan udah tahu. Bangun adalah. Yang kedua,
ya tetaplah untuk porsi-porsi masing-masing sesuai dengan porsinya lah. Iya, iya. Jangan tadi bilang. Oh, jangan diberikan kepada yang bukan hanya. Mungkin, ya, mungkin menurut pandangan dari pemerintah, oh mungkin itu dinas bisa menggarap garapan dia lebih baik barangkali, sehingga ambil aja. Iya. Siapa tahu FKDT itu ya lebih baik juga. Iya, betul. Berikan kesempatan. Kalau belum dikasih kesempatan, bagaimana tahu kalau itu lebih baik kan gitu ya. Ya kemudian yang berikutnya ya untuk masyarakat ya berharap bahwa pendidikan ini sangat menunjang kepada pendidikan di tingkat umum. Sehingga ya kalau toh secara kasat mata ada infak bayaran, ya itu anggap aja sebagai sodako. Demi putra putrinya soleh. Dan memang pendidikan itu harus mengeluarkan duit. Kalau dalam kitab taklim kan begitu ya. Nggak jalan. Nggak jalan, nggak pakai dana. Harus ngeluarin duit itu. Dan untuk pengurus ya kami berharap mari semua itu semangat dan kami itu sudah punya ini di kepala ini adalah FKDT yang luar biasa. Ya, siap. Mudah-mudahan semua itu diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, itu masyarakat Kota Tangerang. Perlu juga saya sampaikan bahwa walaupun dalam Undang-Undang Dasar 45 negara itu mewajibkan untuk menganggarkan 20% dari APBN, 20% dari APBD untuk lembaga pendidikan, ingat bahwa anak itu adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan pelayanan pendidikan. Sehingga jangan kemudian minta yang gratis melulu, tidak bisa begitu. Satu. Yang kedua, berharap pemerintah daerah juga secara optimal untuk memberikan sarana 20% dari APBD itu secara adil kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Salah satunya adalah FKDT. Porsinya juga harus diberikan, begitu kira-kira ya, begitu ya. Betul. Jadi itu kira-kira pertemuan kami, diskusi kami, obrolan kami dengan Kiai Ismail. Mudah-mudahan ini jadi awal silaturahim yang baik. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai.